Langsung saja saya akan menjelaskan. Nomor 1, peran filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dasar dan pengawas bagi ilmu pendidikan, agar tetap kokoh sebagai disiplin ilmu yang sah, bernilai, dan memiliki keberadaan yang jelas. Misalnya, memperkuat nilai-nilai. Filsafat ilmu memberikan landasan etika dan moral. Ia menentukan nilai apa yang harus dijunjung dalam pendidikan seperti kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Sehingga ilmu pendidikan tidak hanya membahas secara mengajar, tetapi juga mengarahkan pendidikan untuk kebaikan manusia. Singkatnya, filsafat ilmu menjamin bahwa pendidikan berdiri di atas fondasi yang kuat dan benar. Yang kedua, peran pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah wadah penerapan dan tempat pengujian pemikiran filsafat. Segala gagasan filsafat tentang hakikat manusia, hakikat pengetahuan dan tujuan hidup diuji dan dipraktikkan di dunia pendidikan. Ketika diterapkan, pendidikan melahirkan pengalaman nyata, masalah baru, dan tantangan zaman. Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang menuntut jawaban pemikiran yang telah mendalam. Proses ini mendorong filsafat ilmu untuk terus berpikir, memperbaharui konsep, dan memperkaya wawasan. Jadi pendidikan adalah lahan yang menghidupkan, menyempurnakan, dan memajukan pemikiran filsafat ilmu agar tetap relevan. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 pilar utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang digunakan untuk membedah setiap persoalan pendidikan sampai ke akarnya. Yang nomor 1, ontologi, seperti menjawab pertanyaan apa yang dibahas, digunakan untuk membedah apa hakikat peserta didik, apa hakikat pengetahuan, apa hakikat pengetahuan itu sendiri. Kita pahami inti masalahnya dulu sebelum bertindak. Nomor 2, epistemologi, menjawab bagaimana cara mendapatkannya, membedah masalah bagaimana cara mengajar yang benar, bagaimana siswa belajar, bagaimana kita memastikan kebenaran ilmu yang disampaikan. Ini menjamin cara kerja pendidikan benar dan ilmiah. 3, aksiologi, menjawab untuk apa dan apa gunanya, membedah apa tujuan pendidikan, apakah pendidikan ini bermanfaat, baik, dan bermoral. Ini menjamin pendidikan tidak salah arah dan selalu membawa kebaikan. Dengan ketiga alat ini, kita tidak hanya menilai masalah dari permukaan, tetapi membedah secara mendalam sehingga solusinya yang diambil tepat dan mendasar. Nomor 4, contoh konkret penerapan dalam pendidikan. Itu seperti dalam kebijakan pendidikan karakter berlandaskan aksiologi. Pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk akhlak dan moral, karena tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang baik dan bermartabat. Dalam kurikulum Merdeka Belajar berlandaskan ontologi, memandang siswa sebagai individu unik yang memiliki potensi berbeda. Berlandaskan epistemologi, pembelajaran tidak hanya menghafal tetapi berpusat pada siswa, aktif dan kontekstual.
sesuai kemampuan masing-masing. Dalam proses pembelajaran, saat guru menggunakan metode diskusi dan pemecahan masalah, ini menerapkan epistemologi pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui berpikir dan pengalaman. Bukan sekadar disampaikan saat guru menanamkan nilai kejujuran dan kerjasama, itu penerapan aksioki. Semua ini membentuk filsafat ilmu tidak sekadar teori, tetapi dasar yang mengatur setiap langkah pendidikan. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu menguatkan pendidikan dengan memberikan dasar, standar, nilai, dan alat analisis. Sebaliknya, pendidikan menguatkan filsafat ilmu sebagai tempat penerapan dan pengembangan pemikiran. Keduanya saling bergantung, tidak bisa dipisahkan jika kita ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas, benar dan bermanfaat.